Tuhan, kami hari ini boleh punya kesempatan untuk beribadah dalam kondisi virtual. Kami bersyukur kami masih boleh punya cara untuk memuji Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar firman. Berkati hamba yang akan mengucapkan, berkati rekan-rekan yang akan mendengarkan. Kami sama-sama belajar, kami sama-sama mencari tahu, dan kami akan mencoba untuk mengerti dan menjalankannya. Di dalam Kristus. Amin. Oke teman-teman, pembacaan kita hari ini dari 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12, dan saya mau seseorang yang baca. Siapa ya? Oh, Samuel deh. Aku mau Samuel. Baca 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Belum ketemu, Kak. Oh, nggak apa-apa, ditunggu. Ditunggu dong. Kalena dipanggil, Kalen. Udah dapat belum, Sam? Satu gimana? Satu perjanjian baru kan? Pasal berapa, Kak? Pasal 1 ayat 1 sampai 12, Sam. Oh iya. Mari dibaca. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian
tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Oke, Ya, Kak. terima kasih Samuel. Sedemikian jauh pembacaan firman kita, teman-teman. Semoga kita bisa belajar sama-sama pembacaan firman tadi. Jadi sekarang kita akan bahas tentang, aduh udah lama nggak ngajar, grogi juga ya. Kita akan bahas tentang berani menghadapi penderitaan. GPB ngasih tema berani menghadapi pemberitaan. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, teman-teman, surat ini ditujukan untuk pendatang-pendatang. Kalau tadi Samuel baca, ada dari Petrus, Rasul Yesus, kepada orang-orang di A, B, C, D, itu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, katanya gitu. Nah, ini ditujukan kepada pendatang, umat pengikut Tuhan yang mampir di kota-kota tersebut gitu. Jadi misalkan kayak saya orang Medan datang ke Jawa Barat, Batak sendiri misalkan di Jawa Barat sama keluarga saya berempat. Nah, surat ini ditujukan orang kayak itu gitu. Orang-orang kayak saya. Untuk pengikut Tuhan yang dipilih dan dikuduskan. Singkatnya, surat ini ditujukan untuk orang-orang yang percaya Tuhan, tapi dia statusnya minoritas. Jadi umat Tuhan yang tersebar di kota-kota itu, nah surat ini untuk mereka. Kenapa? Kalau teman-teman baca lebih lanjut, 1 Petrusnya sampai 2 Petrus, itu isinya tentang nasihat-nasihat. Karena hidup ke depan itu nggak mudah. Kalau teman-teman geser aja itu, buka-buka halamannya, banyak judul perikop tentang penderitaan. Kalau teman-teman buka halaman-halaman berikutnya, nggak usah dibaca deh judul perikopnya aja. Banyak bahas tentang penderitaan. Walaupun kalau kalian baca ayat 3-12, dia nggak hanya bahas tentang penderitaan nih. Jadi sebelum Petrus bahas penderitaan, sebelum dia kasih tahu kalau ngikut Tuhan itu sulit, nah Petrus ini pinter dia. Di depan, dia kasih dulu pengharapan, iman, dan kasih. Coba kalian lihat judul perikop ayat 3-12. Jadi sebelum dikasih tahu ujian nasional matematika itu sulit. Nah, di depan dikasih tahu dulu, ada bocorannya loh, gitu. Oh gitu sih. Jadi sebelum dikasih kesulitan, Petrus itu kasih pengharapan iman dan kasih. Kenapa? Supaya orang-orang kuat menghadapi penderitaan-penderitaan itu, gitu. Nah, konteks kehidupan teruna yang mau saya bahas hari ini adalah siapa di sini di antara kalian yang pernah merasa paling menderita di jagat raya? Siapa dari kalian yang pernah merasa paling menderita semuka bumi lah? Ya Tuhan, gila, kayaknya gue deh yang paling malang di dunia ini. Nah, siapa yang pernah kayak gitu? Angkat tangan, nggak perlu di-unmute, diangkat tangannya aja, saya lihat kok dari sini. Siapa yang merasa pernah menjadi manusia paling menderita semuka bumi? Gak ada yang pernah, berarti bagus. Ada yang pernah kah? Gak ada yang pernah merasa, kok gue doang yang dizolimi? Gak ada yang pernah. Oh, bagus kalau gitu. Demikian juga pembacaan firman kita, teman-teman. Amin. Oke, nggak usah paling menderita. Siapa yang pernah merasakan penderitaan? Esta pernah. Iya, trio kuartet warnet pernah. Siapa yang merasa menderita? Pernah menderita? Ezra pernah. Kak Ella Junior. Iya, Kak Yosinta, Samuel. Dua Samuel ini ya? Dua Samuel. Satu Samuelnya?
Kak Ella pernah menderita kan? Kak Ella pernah merasakan menderita? Pernah ya? Bagaimana Kak Ella bisa lolos dari kondisi menderita itu? Bagaimana Kak Ella bisa lolos dari, gila gue menderita banget, nah akhirnya lepas dari, gue udah gak menderita lagi nih, gimana caranya tuh? Minum obat, Pak, kayaknya. Pakai cimeng ya? Gimana Kak? Mohon maaf Kak Ella, suaranya belum kedengeran. Mohon maaf banget nih, belum masuk. Belum masuk. Kedengeran tadi, Pak, dari rumah saya katanya minum obat, Pak. Kak Ella mungkin mikrofonnya lagi error ya. Coba Kak Oci deh. Kak Oci pernah merasakan menderita toh? Semua orang pernah lah ya. Bagaimana Kak Oci bisa lolos dari perasaan itu Kak Oci? Waktu itu sih saya baret-baret tangan, Kak. Waduh, anak IMO ternyata. Bohong. Yang lebih teologis dong Kak Oci, kita kan lagi ibadah. Ya, bercanda dikit ya tadi ya. Tentunya kalau lagi menghadapi situasi sulit, itu harus dihadapi tahap pertama sih, Pak. Harus disadari, harus diakui bahwa kita sedang mengalami masa-masa sulit. Gitu. Kenapa? Karena biasanya banyak tuh yang suka denial ya kalau bahasa Bataknya tuh ya. Jadi Denial apa Kak Oci? Mohon maaf. ya denial itu penyangkalan gitu. Oh Jadi ya. dia enggak gue bebe aja kok gitu. Enggak atau enggak setiap ada masalah kabur gitu. Kan enak tuh ya. Pusing nih nilai ujian jelek atau apa gitu. Udah pokoknya main game aja terus nggak mau mikirin pusing. Nah, itu tidak dalam tahap mengakui. Nah, sebenarnya kalau waktu itu kenapa bisa melalui tahap itu adalah ya melewati gerbang pertama dulu Kak Bova. Kalau aku harus dihadapin dulu sakitnya, nelan pahit dulu. Makanya tadi bilang minum obat nih Pak, gitu. Oh Setelah itu. Maksudnya gitu filosofis Pak, bukan obat beneran obat. Kirain Gitu. hakiki. Silakan lanjut. Iya, jadi minum pil pahitnya dulu. Nah, habis itu baru deh akan terproses singkatnya ya, secara singkatnya habis minum obat itu tanda kutip baru badan akan menyesuaikan, baru habis itu bisa lama-kelamaan membaik. Begitu. Dari aku. Dari Kak Oci begitu ya, diakui dulu, ditelan dulu pil pahitnya, Iya, lalu dihadapin dulu mulai gitu. merenovasi diri. Betul. Biarkan dia bekerja gitu. Oke. Terima kasih Kak Oci. Sekarang aku mau ngobrol sama junior. Pertanyaan yang berbeda junior. Ya. Kalau kita ngomong-ngomong tentang penderitaan, apakah menurut junior penderitaan yang sama akan membuat orang lain merasa paling menderita? Contoh, bagi segelintir orang, mungkin putus pacar adalah hal paling menderita yang dia pernah rasakan. Pertanyaan saya junior, apakah penderitaan yang sama, yaitu putus pacar itu, akan dirasakan oleh orang lain sebagai titik paling menderita hidupnya? Coba Enggak. kasih pendapat. Kenapa? Kan masing-masing orang struggle-nya beda-beda. Oke. Jadi setiap lanjut. Terus jadinya penderitaannya juga beda-beda. Kalau anak SMP mungkin putus pacar, ya iya itu paling menderita. Tapi kan kalau anak SMA kelas 3 kan bingung, penderitaannya kan bingung mau masuk kuliah mana gitu. Oke. Jawaban yang bagus. Berarti seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan berkembangnya kehidupan, jenis penderitaan yang dirasakan beda-beda gitu ya? Iya. Oke, thank you Junior. Jadi dari dua pertanyaan tadi teman-teman bisa kita lihat bahwa pertama, seseorang pasti menderita.
Pas saya tanya tadi, semua orang hampir mengangkat tangan. Berarti artinya kita semua pernah merasakan penderitaan. Yang kedua, apakah kita bisa lolos dari penderitaan? Tadi Kak Oci sudah kasih tahu. Pertama, ditelan dulu penderitaannya, lalu mulai merenovasi diri, mulai bangkit, mulai cari cara. Dan yang ketiga, tadi saya tanya junior tentang apakah penderitaan itu sama untuk setiap orang gitu. Contoh, saya dan Kak Oci mungkin masalahnya berbeda, artinya penderitaan yang kami rasakan juga beda. Berarti teman-teman, artinya penderitaan itu saya catat di sini spesifik. Apa maksud spesifik? Jadi penderitaan itu bekerja pada tiap orang secara khusus. Penderitaan putus pacar berlaku untuk Karivo misalnya, tapi tidak berlaku untuk Deo gitu. Karivo mungkin pas diputusin rasanya inget menyayat-nyayat tangan, tapi Deo pas diputusin dia udah mikir strategi cari lagi yang lain gitu. Beda-beda. Kalau Rivo nangis-nangis di kamar pas habis diputusin, Deo langsung buka-buka IG, siapa next gitu. Artinya penderitaan itu saya catat di sini dirasakan secara spesifik kepada tiap orang. Nah, ini yang seru teman-teman, penderitaan yang spesifik itu. Nah, maka hanya dapat diselesaikan secara personal. Faktor eksternal mungkin nolong kita, tapi kalau ingin selesai itu hanya bisa diselesaikan secara personal. Artinya secara diri sendiri. Contoh, aku mau ngobrol lagi sama Esta. Kita lihat kalau penderitaan itu benar-benar secara personal. Esta, Ya, pernah dicurhatin teman nggak kalau mereka lagi punya masalah? pernah. Ambil contoh satu mungkin. Ambil contoh satu. Problemnya apa problemnya? Biasanya sih ya soal cowok lah. Oke. Ambil satu aja. Kan kita nggak sebut nama, nggak apa-apa lah ya. Ya. Gimana? Oh, aku ceritain gitu. Iya dong. Ya, jadi dia yang kayak suka ya cekcok gitulah sama cowoknya. Jadi nanyanya ke aku gitu, ini harus gimana gitu. Ya paling aku kasih saran lah sedikit gitu. Kamu kasih saran? Setelah kamu kasih saran, kira-kira dia gimana kehidupannya? Move on? Kadang enggak gitu. Kadang baikan, kadang malah apa ya, kayak makin sedih gitu dianya. Jadi kadang makin sedih. Apa iya. fungsi dirimu, Nak, kalau makin sedih? Iya, kadang apa sih, kadang sarannya tuh tidak berhasil gitu. Oh, kamu ngasih sarannya gimana? Kamu sih jelek gitu ya? Ya, nggak gitu dong. Oh, nggak sarkas ya? Terus? Kenapa? Nggak sesarkas itu ya? Tidak. Tapi yang jelas kamu sudah mau nolong gitu kan? Ya. Nah, sekarang saya balik. Esta, pernahkah ketika kamu punya masalah, lalu cerita ke temanmu, temanmu ngasih saran? Pernah nggak? Pernah. Oke. Setelah itu, apakah yang kamu rasakan setelah kamu dikasih saran? Merenung. Merenung, oke. Bener apa enggak gitu. Bener apa enggak? Kalau saya tanya, Esta, jika ada seseorang yang gagal UN, ujian nasionalnya gagal, lalu temannya kasih sabar ya, Bob, semangat, masih ada tahun depan. Hilang nggak itu penderitaannya? Nggak secepat itu kali hilangnya. Nggak secepat itu. Ya. Kenapa kira-kira?
Ya karena udah melewati tahap-tahap menuju UN kan lumayan susah tuh. Terus Hmm, taunya Tuhan berkehendak lain gagal, pasti ada kecewanya lah gitu. Semangat dari oke. orang Jadi kan feeling nggak, feeling feeling penderitaannya itu masih kita rasakan dong. ya Terus gimana cara ngilanginnya dong kira-kira? balik ke diri kita dulu sih. Kita introspeksi dulu kenapa bisa gagal. Terus ya nyusun step-nya gimana nanti biar nggak terulang lagi gitu loh. Dan Hmm, berusaha menghibur diri lah. oke. Terima kasih Esta. Ya, Artinya Kak. teman-teman dari kisahnya Esta tadi, memang faktor eksternal bisa menolong kita untuk keluar dari jerat penderitaan. Semuanya mendengarkan ini, mungkin faktor eksternal bisa menolong kita untuk keluar dari jerat penderitaan. Tapi untuk membebaskan kita dari penderitaan, itu harus kita sendiri yang mengeluarkan diri kita. Contoh kalau putus pacar dihibur teman, putus pacar mulu sih gue, aduh apaan sih, kayak gak ada contoh lain. Putus pacar dihibur teman, kalau kita nggak memutuskan untuk move on, kita denger lagu Glenn Fredly, ya nangis lagi gitu. Kalau kita punya masalah, kita UN gagal, udah belajar selama 3 tahun, pas kita lihat hasilnya itu, kita nggak bangkit, ya kita mungkin jadi preman-preman di luar sana, gue udah malas banget sekolah, ngapain sekolah, gagal juga. Artinya, jika kamu memilih untuk tetap down, jika kamu memilih untuk tetap menderita, ya kamu akan tetap menderita. Artinya penderitaan itu pilihan. Statement saya, jadi penderitaan itu sebenarnya adalah sebuah pilihan. Kita akan ketemu di part 2. Sampai ketemu kurang lebih 5 menit lagi ya Kak Ella. Ya, part 2 akan segera muncul. Stay tune. Bye. Itu merupakan faktor eksternal. Kalau kalian hanya bisa menyelesaikan, kalau penderitaan itu hanya bisa diloloskan oleh diri kita sendiri, lalu kita akan lihat bagaimana fungsi hadirnya Tuhan di dalam kehidupan. Ada seorang pendeta pernah bilang gini teman-teman, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalian ingat-ingat. Tubuh itu secara biologis, tangan, kaki, ginjal, hati, dan segala macam, otak, segala macam. Tubuh, fisik, dicubit, sakit. Lalu tingkatan berikutnya, yaitu jiwa, akal, pikiran, kehendak, amarah, dan segala macam. Jiwa. Dan yang terakhir, tingkatan akhir adalah roh. Tubuh dipengaruhi jiwa atau diatur oleh jiwa, jiwa dipengaruhi oleh roh. Jadi teman-teman, apapun yang jiwa kita mau, biasanya tubuh ngikut. Contoh, kalau jiwa lagi galau, kita nggak mau makan. Padahal tubuh udah minta makan. Kenapa? Karena tubuh dikendalikan oleh tingkatan yang di atasnya, yaitu jiwa. Contoh kalau lagi galau, tubuh minta makan karena lapar, tapi jiwa nggak kasih. Lu bukan buat makan sekarang, lu buat nangis. Akhirnya nangis. Lalu penderita gangguan mental misalkan, saudara-saudara kita. Kalau kita lihat, kok bisa dia makan apa saja gitu, nggak kenapa-napa. Jiwanya perintahkan itu, dia sugesti kalau misalkan ya makanan itu adalah baik gitu. Padahal tubuh nggak menerima itu sebagai hal yang baik. Terus kalau jiwa kita sedih, jiwa perintahkan tubuh, keluarin air mata, dia keluar. Nah, sekarang penderitaan itu teman-teman, ruang kerjanya atau dimensi kerjanya itu ada di jiwa. Penderitaan itu dimensi kerjanya ada di jiwa. Kalau kita merasa menderita, itu dimensi kerjanya ada di jiwa. Even meskipun penderitaan itu dirasakan oleh tubuh, tapi kalau jiwa nggak bilang itu sebuah penderitaan, kita nggak akan ngerasa sakit.
Karena jiwa, ruang kerjanya penderitaan itu di jiwa. Nah, dampaknya adalah ketakutan dan juga kesedihan dari sebuah penderitaan. Jadi penderitaan itu punya dampak ketakutan dan kesedihan. Solusinya adalah kalian harus cari sesuatu yang punya ruang kerjanya sama dengan penderitaan, yaitu di mana? Jiwa. Jadi kalian cari solusi sesuatu yang punya ruang kerja sama dengan penderitaan, yaitu di jiwa. Nah, ayat 5-7, mata ke Alkitab, saya baca ayat 5-7, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, dan bla bla bla. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi apa yang ruang kerjanya sama dengan penderitaan di jiwa adalah iman. Nah, teman-teman, iman dan penderitaan itu ruang kerjanya sama, yaitu di jiwa manusia. Dan ketika mereka bekerja satu sama lain, itu tidak bisa berbagi ruang yang sama. Teman-teman dengarkan, iman dan penderitaan tidak bisa berbagi ruang yang sama. Gelap dan terang itu nggak bisa berbagi ruang yang sama. Ketika ada gelap, lalu terang hadir, gelap akan musnah, diganti oleh terang. Mereka tidak bisa berbagi ruang yang sama. Kalian nggak bisa merasakan takut dan punya harapan dalam waktu yang sama. Kalau kalian lagi sedih, artinya iman kalian yang lagi pergi. Kalau kalian tiba-tiba habis dengar khotbah langsung semangat, ketakutan yang pergi. Mereka nggak bisa dalam satu tempat. Gelap dan terang itu nggak bisa satu ruang. Nah, teman-teman, sekarang saya kasih solusi. Artinya, kalau kalian punya iman, maka penderitaan itu tidak akan kalian rasakan. Ingat, mereka tidak bisa berbagi ruang. Semoga kalian bisa paham. Nah, sekarang iman itu diikat pada roh. Kalau kalian beriman kan kepada Tuhan kan? Ada yang beriman bukan ke Tuhan, ke batu itu ada nggak? Ke Tuhan toh. Nah, artinya iman selain dia bekerja di jiwa nih, di ruang jiwa tadi, dia diikat pada roh yang tingkatannya paling akhir. Kalau tubuh dikendalikan jiwa, jiwa ini dikendalikan oleh roh. Dan kalau iman itu kalian ikatkan pada roh, yaitu Roh Kudus, yang ada di dalam diri kalian masing-masing, kalian bisa mengendalikan penderitaan itu. Kalian yang ngendaliin. Kalian bebas mau ngatur gimana aja. Kenapa? Karena kalian yang punya kendali. Kalian ikat, kalian punya iman. Kalian punya iman aja, penderitaan udah nggak punya tempat lagi. Terus kalian ikat pula sama roh yang tingkatannya paling tinggi. Ya udahlah, udah kalian aja ngatur itu. Artinya teman-teman, kalau kita ikatkan iman kita pada Roh Kudus, Tuhan itu secara spesifik hadir di dalam diri kita, hadir di dalam penderitaan kita. Jadi kalau ada yang bilang penderitaan, kalau dibilang nih penderitaan itu bisa diloloskan oleh diri sendiri, tidak. Kalian butuh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu hadir di dalam diri kalian. Kalau ada 6 miliar orang, Tuhan hadir satu-satu. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan punya Roh Kudus di dalamnya. Dia di dalam tubuh kita. Syaratnya apa? Jiwa kalian kasih ruang buat iman. Maka ketika kamu menderita, teman-teman, kasih ruang kerja bagi iman yang terikat pada Roh Kudus tadi. Maka penderitaan tidak akan merusak jiwamu. Jiwamu tidak tertekan. Karena mereka itu nggak bisa berbagi ruang yang sama. Saya katakan tadi, gelap dan terang itu nggak bisa berbagi ruang. Ruangannya gelap gulita, kalau kalian nyalain satu korek aja, itu koreknya udah mulai mengusir kegelapan. Mereka tidak bisa berbagi satu ruang. Nah, hari ini teman-teman yang kita pelajari ada 3. Saya mau kasih ke kalian. Yang pertama, penderitaan itu spesifik secara personal. Ingat dan catat kalau perlu, penderitaan itu spesifik secara personal. Jangan pernah bandingkan penderitaanmu dengan orang. Kalau ada orang cerita ke kalian, aduh kaki gue luka nih, jangan pernah kalian, baru aja luka segitu nih, kelingking gue putus. Ntar ada teman cerita ke kalian, aduh kelingking gue putus nih, baru aja kelingking yang putus, ini tangan gue lepas nih.
Terus ada teman yang cerita, aduh tangan gue lepas, ya ampun baru tangan lepas nih, gue udah mati. Jangan pernah bandingkan penderitaan kalian ke orang lain. Setiap orang penderitaannya spesifik, personal. Kalau ada orang cerita, hargai dia. Kalau ada orang berbagi penderitaannya dengan kamu, artinya kamu cukup dipercaya untuk membantu dia lolos dari penderitaannya. Kalian punya dampak di kehidupannya. Kan ada orang cerita gitu kan kadang-kadang kita. Kalau orang, ya ampun gue lagi sedih banget nih, gue habis diputusin sama cowok gue. Ya ampun baru diputusin gitu aja, kemarin gue diputusin, diselingkuhin, ditampar, ditendang. Jangan. Mungkin baginya diputusin pacar itu adalah sesuatu yang penuh dengan penderitaan. Atau mungkin hal-hal yang remeh lainnya gitu. Kadang, apaan sih? Gitu doang menderita. Ya bagi dia itu penderitaan. Dan kita nggak bisa judge itu sebagai bukan penderitaan, karena kita sudah tahu bahwa penderitaan itu spesifik. Dan setiap orang menderita. Itu wajar. Pertama, penderitaan itu spesifik. Jangan pernah bandingkan penderitaan kalian dengan orang lain. Yang kedua, teman-teman, penderitaan, dicatat atau diingat kalau perlu, penderitaan bukan jalan bebas hambatan bagi kita untuk hancur. Jadi penderitaan bukan membuat kita begini, bukan membuat kita hancur, tapi penderitaan jalan terjal untuk naik. Jadi penderitaan bukan jalan bebas hambatan untuk jatuh, tapi jalan yang terjal untuk bangkit. Penderitaan itu pilihan. Banyak orang yang menderita tidak merasa menderita gitu. Kalau kita lihat banyak orang yang difabel tapi punya banyak karya, kenapa? Karena dia tidak membuat penderitaannya itu sebagai sebuah penderitaan. Penderitaannya bukan jalan bebas hambatan untuk jatuh, tapi jalan terjal untuk bangkit. Dan kita lihat bisa karya-karyanya gitu. Mungkin ngalahin kita yang lebih beruntung dari mereka. Jadi teman-teman, kalau kalian punya perasaan menderita, ingat, penderitaan ini bukan bikin kalian hancur. Penderitaan ini syarat untuk kalian bangkit, tapi terjal gitu. Kalau kalian jatuh, bangkit lagi. Kalau kalian hancur, satuin lagi. Penderitaan itu memicu kita punya rasa syukur. Itu status instastory saya semalam. Jadi penderitaan mengajarkan kita bagaimana bersyukur. Kalau kalian punya kebahagiaan yang konstan selama hidup kalian, kalian akan lupa tuh sama rasa syukur. Kalau hidup kalian penuh dengan kebahagiaan selama 17 tahun terakhir, kalian nggak tahu apa rasa syukur, karena kalian nggak pernah menderita. Jadi penderitaan adalah jalan terjal untuk bangkit. Jatuh, bangkit lagi. Jangan pernah nyerah. Hancur, satukan lagi. Kalau kata timnas U19 dulu, terbentuk. Jadi benturan-benturan itu yang akan membentuk kalian. Pertama, penderitaan spesifik. Yang kedua, penderitaan bukan jalan menuju kehancuran, teman-teman. Ingat itu. Penderitaan adalah sebuah pilihan. Kalian mau jatuh secara bebas atau mau bangkit secara perlahan. Yang ketiga, berikan iman kalian ruang kerja. Berikan iman kalian ruang kerja. Kenapa kalian bisa galau seminggu? Karena kalian nggak kasih ruang kerja buat iman. Kasih dia ruang kerja, kasih dia fasilitas. Dia butuhnya apa? Dia butuh waktu, kasih dia waktu. Kata iman, aku butuh firman nih, aku butuh Alkitab, kasih dia Alkitab, baca Alkitab. Kata iman, kalian merasa, aduh ini berat banget ya Tuhan. Kata iman kalian, Bof, kayaknya lu harus doa dulu deh, kasih dia doa, kasih dong. Kalian lagi galau, iman kalian minta doa, kalian nggak kasih, ya udah hancur lah. Kasih dia ruang kerja, fasilitasi dia. Dia butuhnya apa? Kasih. Dia butuh waktu, kasih dia waktu. Rekatkan iman kalian kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam setiap jiwa, di dalam setiap orang, di atas jiwa lagi tingkatannya gitu. Artinya kalau kalian bisa mengikatkan iman itu pada Roh Kudus tadi, ya udah, penderitaan itu ada dalam sebuah kendali kalian. Mungkin teman-teman yang baru masuk SMP misalkan,
atau masih SMP atau baru masuk SMA, tidak memahami penderitaan sebagai sebuah hal yang memilukan. Tapi teman-teman, ingat ini, mungkin firman ini belum relevan kepada kalian saat ini. Tapi 10 tahun lagi, ingat Kak Bova pernah bilang, bahwa kasih iman itu ruang kerja untuk mengatasi kalian dari penderitaan. Jiwa mengendalikan tubuh, tapi itu jiwa dikendalikan oleh roh. Dan kita punya roh yang paling kuat, Roh Kudus. Roh Kudus Tritunggal, Roh Kudus itu Tuhan. Di dalam diri kita ada bagian hidup Tuhan. Luar biasa, apa coba? Jadi teman-teman, kalau jiwa kita mengendalikan tubuh kita, jiwa kita sukacita, nanti jiwa perintahkan ke tubuh senyum, tubuh kasih senyum, semangat naik, lalu adrenalin naik, kalian jadi semangat, atau endorfin naik, kalian jadi tenang, dan segala macamnya. Kenapa? Karena kita sudah bisa mengendalikan jiwa kita. Dan terakhir teman-teman, untuk menutup firman pagi hari ini, buka Mazmur 34 ayat 20. Buka Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Aku mau dengar suara siapa yang udah dapat acung tangan? Mazmur 34 ayat 20. Ezra udah dapat belum? Coba baca Ezra. Mazmur 34 ayat 20. Ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Oke, terima kasih Ezra. Kalau kalian merasa diri kalian benar dan begitu menderita, Mazmur udah katakan itu. Kalau kalian merasa, Kak, aku udah ikut semua apa yang Tuhan kasih, tapi kok hidup saya sulit banget. Ya memang sulit, orang Mazmur udah ngomong gitu. Kemalangan orang benar banyak. Tapi habis tanda koma, teman-teman, kita lihat bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Ingat baik Mazmur 34 ayat 20 ini, catat, tempelin tuh di otak. Otak masih tubuh ya, tempelin di jiwa. Kalau yakinkan diri kita bahwa hidup kita ini bakal susah, guys. Bakal sulit. Tetapi Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Semoga kita hari ini bisa belajar, teman-teman. Semoga ada sesuatu yang bisa saya kasih, walaupun saya masih jauh dari sempurna, tapi kita sama-sama belajar tentang 3 hal terkait penderitaan. Semoga berguna. Sampai jumpa. Ada yang mau ditambahkan, kakak-kakak? Kak Bova, sedikit kali ya. Ini saya baru habis nonton film Korea. Habis It's nonton? Okay. Iya, Netflix. Sekarang? Enggak dong, semalam. Ada judulnya It's Okay Not to Be Okay, judulnya. Nah, di dalam satu adegan itu, jadi ada sebuah dongeng di mana ada seorang anak kecil itu suatu ketika dia minta tolong ke seorang penyihir hebat gitu ya, karena dia merasa mimpi buruk terus. Dia minta tolong ke penyihir itu untuk menghilangkan semua penderitaan dia, gitu. Semua memori-memori buruk sama dia tolong dihilangkan gitu, dia minta gitu. Nah, dikabulkan oleh si penyihir ini. Nah, terus lambat laun, kemudian pas sudah besar gitu ya, didatengin lagi nih sama si penyihirnya karena dia mau meminta si jiwanya dari si anak itu. Nah, terus anak itu akhirnya protes ke si penyihir itu.
gimana sih kok udah diambil ini kenapa saya tidak bahagia katanya. Lalu yang mau saya bagikan adalah di situ ada kata-kata bagus sih menurut aku ya. Jadi dia bilang setiap ada rasa penderitaan yang ada, gitu ya, karena kita membahas tentang penderitaan gitu ya. Setiap penderitaan yang ada, teman-teman itu hadapilah gitu. Karena jika tidak, kamu hanya akan menjadi anak kecil yang jiwanya tidak bertumbuh. Nah, menurut aku sih ini kata-katanya sederhana sih ya, orang ini dongeng buat anak-anak gitu. Tapi di sini maknanya tersirat gitu ya, karena sama kayak tadi Kak Bova bilang setiap orang permasalahannya berbeda-beda. Permasalahannya Samuel tentu berbeda ketika apa yang sudah dirasakan sama permasalahannya Esta. Samuel dulu merasa mungkin, aduh gak dapat uang jajan adalah suatu perkara besar. Nah, setelah udah bertambah usia, seusianya Esta mungkin, oh itu nggak terlalu besar lagi, yang besar adalah ini. Setiap problematika yang dirasakan orang tuh berbeda-beda gitu ya. Nah, begitupun rasa pahit yang dirasakan gitu. Kalau di sini sih bahasanya jiwa yang tidak bertumbuh, artinya kalau misalnya kita permasalahannya cuma stuck di situ aja, cuma di masalah yang sepele aja, di situ kita udah berhenti gitu ya, tidak mau bangkit lagi. Kalau kata Kak Bova kan terbentur. Kalau kita sekali terbentur terus udah kabur gitu ya, hilang, nggak mau mikirin yang susah-susah gitu, nggak mau dihadapin masalahnya ya, berarti jiwa kita ya stuck di situ aja, nggak ada perkembangan gitu. Dan yang kedua yang mau aku share deh ya, adalah ini kata-katanya dari Reza Gunawan. Teman-teman kalau tahu Reza Gunawan, salah satu terapis gitu ya, dia bilang begini teman-teman, bahwa tidak ada yang kurang bersyukur, yang ada adalah kurang terampil menderita gitu. Kenapa? Karena kalau manusia itu sudah terampil menderita gitu ya, maka rasa bersyukur itu akan datang dengan sendirinya. Dia bilang sih begitu. Nah, mana tuh tadi ya? Nah, ini sih sebenarnya karena terkait dengan penderitaan topiknya gitu ya, aku sih, karena nonton film itu juga ya, si Korea tadi tuh, jadi ada juga orang-orang yang begitu ada masalah itu, hobinya adalah, melupakan, gitu. Nah, kalau menurut, yang aku baca ini, perkataan dari Reza ini adalah bahwa, itu tadi makanya pas kalimat di awal itu adalah akui dulu. Banyak orang yang tidak mau melewati tahap itu, teman-teman. Dulu saya waktu kecil juga gitu. Setiap misalkan ada takutnya dimarahin gitu ya. Yang pernah saya lakukan adalah saya dulu waktu itu kabur dari masalah waktu itu. Jadi pokoknya nggak mau, ntar takut dimarahin, pokoknya langsung kabur gitu. Setiap bikin kesalahan nggak mau dihadapin, kabur. Nah, dulu waktu itu kayak gitu tuh saya tuh. Jadi masalahnya tuh apakah akan hilang? Tentu tidak. Nah, jadinya di sini tips aja nih ya teman-teman, apalagi untuk mungkin yang baru-baru masuk gitu ya. Mungkin terkesan kayak dimarahin guru atau nggak mau ada nilai ulangan jelek nih, aduh nggak mau ngasih tunjuk ke orang tua misalnya kayak gitu. Takut ntar dimarahin gitu lah. Itu kan sama aja kayak kabur kan ya. Udahlah nggak mau dipikirin, udah pokoknya ini aja nggak mau disimpen aja masalahnya gitu. Itu sama aja kita menyimpan apa ya, sampah-sampah gitu loh. Kagak dihadapin tuh penderitaan itu. Udah aja dipendem-pendem dulu. Pikir kita nanti juga hilang sendiri, bakal selesai kali gitu. Tapi tidak, Furgoso. Itu semua harus dihadapin, teman-teman. Jadi tipsnya adalah selain kita tadi ya benar kata Kak Bova bahwa orang lain itu mungkin faktor eksternal ya, bisa mungkin membantu gitu. Tapi pilihannya balik lagi di diri kita. Apakah kita mau menghadapi masalahnya gitu ya, apakah kita mau lupain aja gitu. Karena percaya deh nih sama ucapan orang yang sudah lebih dahulu lahir dia sebelum kalian gitu ya. Kalau dari kecilnya terbentuk untuk melupakan masalah, bukan menghadapi masalah, itu akan kelihatan deh, gedenya akan nggak mau pusing, udah deh nanti aja dulu, akan jadi pribadi yang seperti itu. Selalu pribadi yang kabur. Mikirnya kalau udah lupain aja gitu. Nanti niscaya tidak akan bagus untuk perkembangan mental kalian, perkembangan jiwa kalian. Gitu tipsnya. Itu aja Kak Bova. Terima kasih. Thank you, Kak Uci. Baik, kalau tidak ada
Kita masuk ke doa syafaat. Ada yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan? Silakan di-unmute saja langsung. Kak Abed, Kak. Kenapa tuh? Kak Abed habis kecelakaan kemarin. Oh iya? Kenapa? Mau kerja ke serempet motor, terus sekarang Ya jadi ampun. susah jalan, terus tangannya kayak engkol gitu lah. Di mana Kak Abed? Di mana? Ada di rumah sekarang. Oh ya, oke. Terima kasih infonya Esta. Aku juga kamu Pak. Bentar dulu. Apa? Siapa itu? Halo. Karifo atau Karifo? Oh ya, kenapa? Rivo Brompton, kenapa? Lagi nggak enak badan kamu Pak. Tolong didoain ya. Iya. Jangan lupa swab. Swab apa? Swab. Iya. Swab up. Jangan lupa Swab swab. up. Iya juga ya. Terus Kak Bova, Iya dong. Kak Bova, Iya. omnya aku sama Junior hari Jumat baru aja dipanggil Tuhan di Semarang. Kakaknya Mama. Bentar. Kakaknya Mama. Belum masuk kayak. Belum masuk kenapa? Kakak masuk nggak? Iya. Jadi kakaknya Mama hari Jumat baru aja dipanggil Tuhan. Turut berduka Kayla. Ya, coba didoakan semoga keluarganya, terutama keluarga intinya dikuatkan. Gitu aja sih Kak. Oke, amin. Terima kasih Kayla. Ada lagi? Jika tidak, teman-teman, lipat tangan. Kita fokus. Kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Tuhan kasih kesempatan kami belajar bagaimana menghadapi penderitaan. Kiranya kami boleh mengingat Tuhan, bahwa Tuhan ada dalam diri kami yang mengendalikan jiwa kami supaya kami bisa lolos menghadapi penderitaan dengan menghadapinya, bukan lari darinya. Kiranya firman ini menetap di dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami mudah di dalam mengaplikasikannya di kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan berdoa syafaat. Di dalam rangkaian doa ini, kami mendoakan secara khusus bagi rekan-rekan kami. Kami berdoa yang pertama untuk kakak lain kami, Kak Abed, yang beberapa hari atau beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan terserempet motor. Tuhan Yesus, buat ini menjadi ujian baginya, dan dia pun dapat memahaminya sebagai ujian dan tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang dia derita. Penderitaan ini kiranya boleh memperkuat imannya, jiwanya. Tapi di luar itu semua kami berdoa bagi penyembuhan tubuhnya. Tuhan sembuhkan dia, Tuhan pulihkan dia sehingga dia dapat beraktivitas. Kami juga berdoa bagi Karifo yang kurang enak badan. Tuhan pulihkan di dalam tubuhnya ya Tuhan, apapun yang dia rasakan kiranya dia dapat berangsur pulih. Kiranya dia dapat beraktivitas lagi seperti sedia kala. Berkati dia ya Tuhan. Berkati apapun yang dia kerjakan pelayanannya hari ini juga sebagai tim multimedia di ibadah gereja. Kami juga berdoa bagi keluarga besar Luntungan yang baru saja berduka karena om dari Kak Ella dan Junior baru saja dipanggil Tuhan. Kuatkan keluarganya, berikan ketabahan. Buktikan kepada keluarganya ya Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar, buat mereka tenggelam di dalamnya, sehingga mereka terus merasakan kasih Tuhan. Rasa syukur itu tidak beranjak daripada keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi hidup kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, pembelajaran jarak jauh melalui online kiranya tidak mengurangi niat kami untuk belajar, karena belajar itu penting bagi kehidupan kami mendatang ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa ini, kami berdoa bagi negara ini yang sedang dalam kondisi krisis mungkin.
Tapi kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh dipelihara oleh-Mu. Kami berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, hingga tingkat terbawah. Berikan mereka hikmat di dalam memimpin, sehingga mereka tahu apa yang harus dibuat, kebijakan apa yang harus dipenuhi, sehingga kami boleh lolos dari masa krisis ini. Kami berdoa bagi seluruh masyarakat, seluruh orang yang ada di dunia ini. Kuatkan mereka menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang sakit, terkena dampak, ataupun terkonfirmasi sebagai pasien, kami berdoa bagi mereka. Kiranya Tuhan kuatkan jiwa mereka. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang mulai untuk beribadah secara tatap muka. Kiranya kami juga dapat melaksanakannya dengan baik. Kami berdoa bagi orang-orang sakit, baik kami kenal maupun tidak. Doa kami menyertai mereka, dan berkat Tuhan juga menyertai mereka. Ya Tuhan, doain masih jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan sempurnakan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kiranya kami juga boleh terus-menerus dibaharui, sehingga semakin serupa dan segambar dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Kayla.